Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Jumpa dalam program Pastor Talk. Saya Pastor Chandra yang akan berbagi renungan pagi ini. Saya berdoa setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Perjumpaan yang Mengubahkan. Pernah gak sih kita merasa udah capek sama hidup? Capek pura-pura kuat? Capek mengejar pengakuan orang? Atau mungkin capek karena merasa terus gagal? Di tengah semua itu, pernah kepikiran gak apa yang sebenarnya kita cari? Apa yang sebenarnya hati kita cari? Karena kadang kita punya semuanya, tapi kita tetap merasa kosong. Dan disitulah Tuhan Yesus akan datang. Ada satu kisah luar biasa dari Yohanes pasal 4. Yesus lagi jalan ke Samaria dan duduk di tepi sumur waktu matahari lagi terik-teriknya. Datanglah seorang perempuan sendirian menimba air di waktu yang gak biasa. Kenapa gak biasa? Karena biasanya orang mengambil air di pagi atau sore hari agar tidak kepanasan. Tetapi perempuan ini memilih siang. Mungkin karena gak mau ketemu orang, karena malu, atau mungkin karena capek dinilai. Hidup perempuan ini bisa dibilang berantakan. 5 kali menikah dan yang sekarang pun bukan suaminya. Tapi saudara, yang luar biasa adalah Yesus tidak menolak dia. Yesus ngajak ngobrol dari hati ke hati. Dalam Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Air di sini bukan cuma tentang air minum biasa, tetapi tentang hati, tentang jiwa yang sudah lama haus. Coba bayangkan kita lagi jalan di bawah panas terik matahari, tenggorokan kering. Lalu tiba-tiba ada teman menawarkan segelas air minum yang sangat segar. Kira-kira kita tolak gak? Kalau saya sih udah pasti saya terima dan saya minum. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus tahu kita haus akan kasih, penerimaan, dan damai sejati. Dan cuma Tuhan Yesus yang bisa kasih air hidup itu. Kita kembali ke perempuan Samaria tadi. Perempuan ini tadinya lari dari orang-orang. Tetapi setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia berubah total. Dia ke kota dan bilang ke semua orang, "Ayo, lihat orang yang tahu semua tentang aku." Bayangkan, yang tadinya sembunyi, sekarang malah bersaksi. Yang tadinya malu, sekarang justru menjadi terang. Saudara terkasih, inilah yang terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita bukan sekedar tahu tentang Yesus, tapi benar-benar bertemu secara pribadi, mengenal dan mengalami pengalaman secara intim dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan cuma mengubah keadaan, tetapi juga mengubah identitas kita. Mungkin kita yang dulu minder, menjadi percaya diri. Mungkin dulu yang kita terbeban, sekarang menjadi terberkati. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Sekarang, bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengalami perjumpaan itu hari ini? Kita nggak perlu nunggu sampai ada momen dramatis seperti di film drama. Cukup mulai dengan hal sederhana. Luangkan waktu buat ngobrol sama Tuhan Yesus. Doa itu gak harus panjang-panjang. Yang terpenting adalah jujur. Ceritakan isi hati kita dengan tulus. Lalu baca firman.
mulai dari Injil. Jangan cuma dibaca, tetapi renungkan. Kenapa? Karena lewat firman Tuhan, Tuhan Yesus berbicara dengan kita. Kemudian berani buka hati. Kita nggak usah malu sama masa lalu kita. Tuhan Yesus gak cari orang yang sempurna. Tuhan Yesus mencari hati yang mau dipulihkan. Dan yang terakhir, bagikan kasihnya kepada orang lain. Kita nggak harus menjadi pengkhotbah. Kita cukup menjadi terang lewat teladan sikap, perhatian, dan kasih kita kepada orang lain. Mungkin hari ini saudara sedang haus. Hati terasa kering, tetapi ada Tuhan Yesus yang menunggu saudara untuk datang ke sumur itu. Ke sumur di mana semua hausmu bisa dipuaskan. Percayalah, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi gak cuma bisa mengubah hari ini, tetapi bisa mengubah seluruh hidup saudara. Percaya itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah pribadi yang selalu mau menemui kami. Bahkan di saat hidup kami sedang kacau dan hati kami sedang kosong. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi denganmu, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Pulihkan hati kami, ubah hidup kami, dan jadikan kami pribadi yang memancarkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.